Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pernyataan sangat berkelas dunia dan berani Rizky Ridho soal Timnas Indonesia dan Sintayong. Sampai nekat berani sangat jujur begini di depan publik, sumpah bikin merinding total melihatnya. Dalam sorotan kehangatan pertarungan Timnas Indonesia U23, Rizky Ridho membuka lembaran baru tentang pengalaman bersama pelatih Sintayong. Dengan penuh kebanggaan, ia menceritakan bagaimana setiap pemain diajak untuk saling bahu-membahu, baik dalam menyerang maupun bertahan. Ini bukan sekadar strategi biasa, melainkan fondasi yang kokoh ditanamkan oleh Sintayong dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari permainan Garuda Muda. Meski mengakui bahwa pola latihan yang diterapkan oleh Sintayong sangatlah berat, Rizky Ridho bersikeras bahwa hal ini telah membawa dampak positif yang signifikan bagi perkembangan para pemain. Disiplin yang dituntut dan standar yang tinggi telah membentuk mental dan fisik mereka ke arah yang lebih baik, mempersiapkan mereka untuk tampil maksimal di lapangan. Kerja dari beliau memang disiplin dan sangat baik karena mengubah mental dan fisik, katanya. Namun, tidak hanya membicarakan tentang pertandingan, Rizky Ridho juga melontarkan sindiran keras menjelang laga melawan Guinea. Dalam sebuah unggahan eksklusif di Instagram, ia memberikan dukungan penuh kepada rekan setimnya, Marcelino, dengan mengingatkannya akan kebanggaan yang telah mereka raih bersama untuk negara ini. Pesannya jelas, jangan pernah lupa akan prestasi yang telah mereka ukir dan gunakanlah itu sebagai pendorong untuk maju ke depan. Panitia Olimpiade Paris 2024 coret wasit VAR Thailand yang jadi musuh besar fans Timnas Indonesia dan digantikan oleh wasit Sean Evans yang bantu Timnas Indonesia menang lawan Jordania mungkin jadi harapan seluruh rakyat Indonesia sekarang. Suasana mencekam memenuhi jagat sepak bola. Dalam laporan eksklusif dari bola.net, terkuak bahwa FIFA masih merahasiakan siapa yang akan menjadi penguasa lapangan dalam playoff Olimpiade Paris. Desas-desus mengenai Sivakorn Puudom, potensi wasit VAR untuk Timnas Indonesia U23 dalam duel sengit melawan Guinea U23 telah menciptakan gejolak di dunia maya. Ketua PSSI Erick Thohir berikan bonus 1 triliun jika Timnas Indonesia U23 kalahkan Guinea di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Jadi tuntutan kerasku sekarang ke Menteri BUMN tersebut. Di sisi lain, dengan semangat yang meluap-luap, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak berniat untuk melewatkan momen epik ini. Dengan langkah mantap, ia bersiap-siap untuk memulai perjalanan menuju Paris, Prancis dengan tujuan yang sangat jelas, memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia U23 dalam pertempuran sengit melawan Guinea. Pertandingan ini tidak hanya sekadar laga biasa, ini adalah pertarungan untuk menentukan nasib mereka di Olimpiade 2024 Paris. Di tanah Prancis yang megah, di markas latihan resmi Timnas Prancis, Clairefontaine, Timnas Indonesia U23 akan bertarung dengan segala kekuatan mereka melawan Guinea. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah panggung di mana hanya yang terbaik akan muncul sebagai pemenang. Dengan tekad bulat untuk membawa Garuda Muda melayang menuju mimpi Olimpiade Paris, Erick Thohir memutuskan untuk melangkah langsung ke kota mode. Dengan unggahan penuh semangat di Instagramnya, ia menuliskan "Take off ke Paris, Bismillah" dengan gambar yang menampilkan langkahnya melintasi mesin pemindai di Bandara Soekarno-Hatta. Erick siap memulai perjalanan yang dipenuhi dengan harapan dan semangat. Ayo, mari kita berikan dukungan penuh untuk Erick Thohir dan Timnas Indonesia U23 dalam perjalanan mereka menuju kemenangan.
berikan semangat dan kata-kata positifmu di bawah ini. Mantap jaya, kesialan fatal dialami Guinea jelang lawan timnas Indonesia di babak playoff. Sampai ada yang kondisinya mengenaskan kayak gini, bikin kaget dan lega. Kabar tragis ini telah disampaikan secara resmi oleh Guinea Foot. Lamine Diaby Fadiga, striker utama mereka yang bermain untuk Paris FC di divisi kedua Liga Prancis, dipastikan tidak akan dapat bermain ketika mereka berhadapan dengan timnas Indonesia U23. Berita yang mengharukan bagi Lamine Diaby Fadiga, demikian laporan dari Guinea Foot. Pemain depan yang menjadi andalan Guinea ini tidak akan dapat bersama Sili U23 dalam pertandingan playoff antar benua pada 9 Mei di Paris. Tentu saja, absennya pemain berusia 23 tahun ini merupakan pukulan besar bagi skuad Guinea. Meskipun pelatih mereka, Kaba Diawara, telah mengirim panggilan kepada pihak yang mengawasi Diaby Fadiga, sang pemain masih menunggu persetujuan untuk memperkuat timnas Guinea. Secara administratif, Diaby Fadiga memiliki opsi untuk memilih antara mewakili Aljazair dan Guinea, selain Prancis sebagai negara kelahirannya. Kaba Diawara, sang pelatih, telah memanggilnya, demikian bunyi laporan Guinea Foot, dan klubnya telah mengonfirmasi penerimaan panggilan tersebut dalam sebuah surat balasan yang dikirim ke Federasi Sepak Bola Guinea. Sayangnya, sang pemain masih harus menunggu sebelum dia bisa mengenakan seragam merah kuning hijau Guinea untuk pertama kalinya. Penyerang tangguh Lamine Diaby Fadiga telah tampil dalam 24 pertandingan musim ini di Liga 2 Prancis dengan mencetak 4 gol, tambah laporan tersebut. Absennya Lamine Diaby Fadiga tentu saja menjadi pukulan besar bagi Guinea menjelang pertandingan penting ini. Bagaimana pendapat Anda tentang absennya pemain kunci ini? Bagikan komentar Anda di bawah. FIFA berubah pikiran lalu putuskan hapus aturan kartu merah Rizky Ridho agar bisa tampil lawan Guinea dan duet bersama Elkan Bagot serta Justin Hapner di lini belakang timnas Indonesia U23 jadi harapanku sekarang. Pertarungan sengit di Piala Asia U23 2024 telah berakhir, namun perdebatan panas masih menyala. Apakah kartu merah yang dialami Rizky Ridho akan menghantui perjalanan Indonesia di playoff Olimpiade Paris 2024? Pertanyaan ini bukan sekadar tantangan, melainkan panggilan bagi kita semua untuk menjelajahi setiap kemungkinan dengan seksama. Mari kita mulai dengan memahami peraturan yang berlaku. Menurut FIFA, Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade Paris 2024 terhubung erat sebagai bagian dari perjalanan menuju Olimpiade. Oleh karena itu, jika ada sanksi yang diberlakukan, aturan FIFA harus ditegakkan dengan tegas, namun detail mengenai durasi hukuman untuk kartu merah langsung masih kabur. Inilah yang menjadi titik sentral dalam diskusi ini. Kita tidak dapat mengabaikan kasus Ramadan Sananta yang mungkin dihadapkan pada hukuman 2 pertandingan setelah menerima kartu merah di laga pembuka. Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus memiliki perbedaan tersendiri. Sebagai contoh, Nguyen Ngoc Tang dari Vietnam, meskipun absen dalam 1 pertandingan, kembali tampil pada pertandingan berikutnya. Semuanya tergantung pada interpretasi aturan dan keputusan dari FIFA. Namun, satu hal yang pasti, hukuman dasarnya adalah 1 pertandingan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi tambahan jika FIFA mengambil keputusan lebih lanjut. Disinilah peran kita sebagai penggemar sepak bola, terutama dari Indonesia, menjadi sangat penting. Kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dengan menyuarakan pendapat kita secara aktif. Ayo, berikan suara Anda dan berkontribusi dalam pembentukan masa depan sepak bola Indonesia.